Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Musrifa dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250014. Sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari manajemen keuangan, itu tentang manajemen kas. Pertama ada pengertian dari kas. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kedua, kas meliputi uang tunai atau kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand atau ada di bank, cek, demand deposit, money order atau kas bond, dan lain-lain. Motif penanganan kas menurut John Maynard Keynes. Yang pertama, motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga sampai investasi surat berharga. Selanjutnya ada manajemen kas. Didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas meliputi dua hal, likuiditas dan earning. Likuiditas yaitu manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Earning yaitu tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Selanjutnya ada perencanaan kas, yaitu aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian, atau dibuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance saldo. Agar tujuan tercapai, ada dua hal. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas, misalnya kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, dan pengeluaran obligasi dan lain-lain. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas, misalnya pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Berdasarkan dua hal tadi, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Selanjutnya dapat ditentukan terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Selanjutnya ada sumber kas. Yang pertama, hasil penjualan tunai atau penerimaan piutang. Dua, penjualan aktiva tetap. Tiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Yang keenam, penerimaan di luar usaha perusahaan. Yang ketujuh, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Selanjutnya ada penggunaan kas. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya produksi. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Kelima, pengembalian kas dari perusahaan oleh pemilik. Yang ketujuh, pembayaran hutang jangka pendek atau panjang. Selanjutnya ada pembayaran sewa, bunga, pajak, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembelian barang dagang dengan tunai, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembayaran suplai kantor, biaya iklan, dan lain-lain. Terakhir, pengeluaran kas untuk membayar dividen. Selanjutnya ada transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Pertama, pembayaran depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap. Kedua, pengakuan adanya kerugian piutang. Ketiga, pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki.
Yang keempat, penghentian aktiva tetap. Ada pembayaran stok dividen, adanya penyisian atau pembatasan penggunaan laba, dan terakhir adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah itu ada mempercepat pemasukan kas. Pertama, penjualan kas. Kedua, potongan kas. Tiga, desentralisasi perusahaan, pusat penerima pembayaran. Keempat, lockbox system. Kita ada memperlambat pengeluaran kas. Pertama, pembelian dengan kredit. Kedua, memanfaatkan POT. Ketiga, menggunakan draft atau kas bond. Keempat, pembayaran secara sentral. Kelima, cek dibayar pada hari tertentu. Nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya berjalan kas. Yang pertama, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Tiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Terakhir, ada penganggaran kas. Nanti ada manfaat pokok jumlah kas yang memadai. Yang pertama, dapat memanfaatkan potongan harga dalam pembelian barang. Kedua, dalam analisis kredit, current ratio dan asset test ratio merupakan tolak ukur yang pokok. Tiga, untuk mengambil peluang bisnis sewaktu-waktu. Selanjutnya ada safety level of cash balance. Pertama, saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari risiko kesalahan saldo kas. Kedua, safety level of cash balance. Sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Terakhir ada periode puncak, adalah periode di mana kegunaan akan kas memuncak. Rumusnya, safety level of cash balance sama dengan jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Selanjutnya ada kas minimum. Ini ada contoh soalnya dan cara pengerjaannya. Selanjutnya ada menentukan saldo kas optimal atau model Baumol. Total biaya transaksi akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item. Pertama, biaya simpanan. Kedua, biaya transaksi. Rumusnya, biaya total sama dengan biaya simpan tambah biaya transaksi. TC sama dengan C per 2 kali I tambah T per C dikali B. C sama dengan 2 kali B kali T dibagi I 1 per 2. Keterangannya, C adalah saldo kas optimal yang akan kita cari, I tingkat bunga, T total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B biaya order kas. Dan itu ada menentukan nilai kas optimal, itu contohnya. Selanjutnya ada total biaya penggunaan kas. Selanjutnya ada model Miller dan ORR. Nilai Z bisa dihitung dengan formula Z sama dengan C B O 2 bagi 4I 1 per 3. H sama dengan 3Z. C 4Z per 3. Keterangannya, Z adalah batas bawah yang akan dicari, H batas atas, B biaya transaksi atau tetap pembelian atau penjualan surat berharga, A2 yaitu aliran kas bersih harian, I yaitu tingkat bunga harian pada surat berharga, dan C rata-rata saldo kas. Ini ada daftar pusakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.